Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, Ibu Bapak dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Persepsi Siswa atas Kompetensi Sosial Guru dan Minat Belajar Terhadap Peserta Belajar Matematika. Kami kelompok 8 atas nama Asti Febrianti Asisi, Husen, Muhammad Junaidi, Nopiana Nahleta, Siti Nurhozainillah, dan Wisnu Mursabdo. Di sini pembukaannya akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhozainillah. Kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juna. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya. Oke, saya akan membacakan atau membacakan dari hasil analisis kelompok kami. Yang pertama yaitu rumusan masalah, yang pertama yaitu menentukan persamaan regresi pada studi kasus. Yang kedua, uji hipotesis 1 yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Yang ketiga yaitu uji hipotesis 2 yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan X1 terhadap Y. Yang keempat yaitu uji hipotesis 3. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara X2 terhadap Y. Di sini tujuan penelitiannya yaitu pertama, mengetahui bentuk persamaan regresi ganda dari studi kasus dalam pengaruh persepsi sosial guru, yang tadi X1-nya adalah kompetensi sosial guru dan minat belajar siswa, yaitu X2-nya pada prestasi belajar siswa. Y-nya adalah prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Yang ketiga yaitu menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara X1 dan Y. Yang terakhir yaitu menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara X2 terhadap Y. Di sini ada teknik pengumpulan datanya. Kelompok kami mengumpulkan data dengan cara menggunakan kuesioner atau angket secara acak, menggunakan Google Form, dan didapatkan data sebanyak 180 data siswa dari SD sampai SMA. Di sini ada teknik analisa yang digunakan, yaitu regresi berganda, diuji dengan uji T dan uji F. Selanjutnya, hipotesis yang pertama yaitu HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan X1 dan X2 terhadap Y. H1-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y. Hipotesis yang kedua yaitu HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 terhadap Y. HA-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 terhadap Y. Dan hipotesis yang ketiga yaitu HO-nya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X2 terhadap Y. HA-nya yaitu terhadap pengaruh yang signifikan antara X2 terhadap Y. Y-nya itu tadi kan sudah dijelaskan yaitu hasil belajar. Di sini datanya bisa dilihat masing-masing. Nah,
tinggal dilihat ya Bapak Ibu. Semuanya totalnya ada 182 data. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Pak Juna. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nur Zainillah yang telah menjelaskan dari pertama yaitu rumusan masalah, tujuan, dan cara kita meneliti menggunakan apa. Untuk selanjutnya agar kita tahu apa hasil dari rumusan masalah yang kita sudah angkat dan tujuannya yang ingin kita capai, akan disampaikan oleh Pak Wisnu untuk hasil analisisnya. Kami persilahkan Pak Wisnu. Terima kasih Pak Juna sebagai moderator. Bapak Ibu di sini saya silakan Pak. Terima kasih Pak untuk hasil analisa dari X1, X2 terhadap Y dengan regresi. Jadi dari data 180 data yang kami kumpulkan melalui kuesioner dengan angket ini tercapai 182, ini data pendukungnya. Kemudian setelah kami olah itu ketemu ada 3 variabel yang kita dapatkan, yaitu ada konstanta B1, B2. Dari sini terdapat B1-nya setelah kami hitung itu ketemu min 0,1172, kemudian B2-nya ketemu 0,1703, kemudian konstanta A-nya itu 69,6577. Jadi bisa kita rumuskan untuk persamaan regresi sebagai tujuan penelitian yang pertama tadi, itu kita rumuskan persamaan regresinya adalah Y sama dengan 69,6577 dikurangi 0,1172 X1 ditambah 0,1703 X2. Ini persamaan regresinya. Kemudian menjawab hipotesis tadi yang sudah kami sampaikan bahwa hipotesis 1 adalah tidak ada H0 dan H1-nya, yaitu seberapa besar pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Jadi H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan X1 dan X2 terhadap Y, kemudian H1-nya adalah terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, kemudian setelah kami hitung dengan korelasi ganda, kami mendapatkan korelasi gandanya, R-nya adalah 0,1105. Kemudian untuk menghitung penerimaan atau penolakan H0 itu kita menggunakan uji F. Ini rumusnya, kemudian setelah kami hitung nilai F hitungnya adalah 1,1063. Kemudian nanti akan kami bandingkan, kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel sebagai kriteria penolakan ataupun penerimaan hipotesis. Setelah dibandingkan dengan F tabel dengan nilai 182 tadi, kita cari F tabelnya dengan signifikansi taraf signifikan alfa 0,05 dengan DKB N min M dikurangi 1, jadi ketemu 179 sehingga nilai tabelnya adalah 3,05. Nah, dari sini kita bandingkan bahwa nilai F hitung itu adalah lebih kecil dari nilai F tabel. Maka keputusannya adalah H0 diterima, dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian yang hipotesis kedua, itu kita akan mengukur seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y. Jadi ada H0, H1-nya. Kemudian kita hitung menggunakan uji T. Di sini menggunakan uji T, kehitungnya adalah rumusnya seperti ini, P1 dibagi SV1. Ini nilai penghitungannya. Kami mendapatkan nilai T hitung untuk P1 itu adalah minus 0,5973. Kemudian kami bandingkan dengan nilai tabel, T tabelnya alfa 0,05 dengan T 0,05 N-2 182 dikurangi 2 ketemu 1,97323. Dari hasil T hitung dengan T tabel terlihat bahwa T hitung itu kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Konsekuensinya adalah kalau H0 diterima berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap Y. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah kita akan mengukur signifikansi pengaruh dari X2 terhadap Y. Ya, kita masih menggunakan uji T. Setelah kami hitung menggunakan uji T, ketemu T hitungnya adalah 1,6878. Dan kita bandingkan dengan nilai T tabelnya adalah
1,97323. Sehingga keputusannya adalah karena T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y. Demikian Bapak Ibu, yang hasil uji analisis, ada 3 uji analisis yang kami lakukan. Untuk kesimpulan dan seterusnya kami serahkan kembali ke Bapak Moderator, Pak Juna. Silakan Pak Juna. Oke, setelah dijelaskan tadi hasil penelitian analisis data kami, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kesimpulan yang diwakili oleh Ibu Novi. Kami persilahkan ke Ibu Novi. Halo Bu Novi, silahkan di-unmute. Iya. Bu Iya. Novi, silahkan di-unmute. Ya. Terima kasih Pak Juna untuk kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu, Bu dosen, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. Kita akan masuk dalam kesimpulan dari kelompok kami, penelitian yang kami lakukan. Di sini ada 4. Yang pertama, hasil yang kami peroleh Y sama dengan 69,6577 dikurang 0,1172 X1 ditambah 0,1703 X2. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan X1 dan X2 terhadap Y. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap Y. Dan yang keempat adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y. Demikian presentasi dari kami kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami sebagai kelompok penyaji mengucapkan terima kasih. Untuk presentasi kami hanya itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih banyak Ibu dosen dan semua teman-teman Ibu Bapak yang kita, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.